Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang Utsman bin Affan yang akan dibacakan oleh Dewi. Utsman bin Affan, Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang paling dicintai oleh seluruh umatnya. Namun tidak hanya di kalangan umatnya saja, keluarga dan para sahabatnya pun sangat mencintai beliau. Sebagai sahabat yang hidup sejaman dengan Nabi dan menjalani hari-hari bersama Nabi, tentunya sifat dan karakter seseorang sahabat Nabi pun tidaklah jauh berbeda dengan akhlak mulia Nabi itu sendiri. Dari beberapa sahabat Nabi yang kita kenal, salah satunya yang pernah menjadi khalifah menggantikan kepemimpinan setelah kepergian Nabi adalah Utsman bin Affan. Beliau adalah sosok khalifah ketiga setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang naik meneruskan pemerintahan adil dan sejahtera. Meneladani sosoknya pastilah sangat baik karena beliau juga dikenal mempunyai suri tauladan yang baik dan patut dicontoh sebagai generasi berikutnya, terutama umat muslim di seluruh dunia. Untuk itu, baik untuk meneladani kisahnya pada pembahasan kali ini yang akan merangkum perjalanan hidupnya sebagai sosok khalifah dan sahabat Nabi Muhammad SAW. Riwayat hidup Utsman bin Affan. Utsman bin Affan 17 Juni 579 Masehi adalah khalifah ketiga yang memerintah dari tahun 644 Masehi hingga 656 Masehi dan merupakan Khulafaur Rasyidin yang paling lama memerintah. Seperti dua pendahulunya, Utsman adalah salah satu sahabat utama Nabi Muhammad. Perkawinannya yang berturut-turut dengan kedua putri Nabi Muhammad dan Khadijah membuatnya mendapat julukan Dzun Nurain, pemegang dua pelita. Selama masa pemerintahannya, pemerintah muslim memperluas wilayahnya ke Fars, sekarang Iran, pada tahun 650 dan sebagai Khorasan, sekarang Afghanistan, pada tahun 651. Penaklukan Armenia telah dimulai pada tahun 640-an. Utsman bin Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf, ayah bernama Affan bin Abi al-As dari suku Umayyah, dan dari seorang ibu bernama Arwa bin Quraisy dari Abdul Syams, suku Quraisy yang kaya dan dihormati di Mekah. Utsman memiliki seorang adik perempuan, Aminah. Utsman lahir di Taif. Dia terdaftar sebagai salah satu dari dua orang Mekah yang bisa menulis. Ayahnya Affan meninggal di usia muda saat berpergian ke luar negeri, meninggalkan warisan penting bagi Utsman. Dia menjadi pedagang seperti ayahnya dan bisnisnya berkembang pesat, menjadikannya salah satu orang terkaya di kalangan suku Quraisy. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi dan juga khalifah ketiga dari Rasyidun Khulafaur. Ia dikenal sebagai seorang pengusaha kaya dan handal di bidang ekonomi, namun sangat dermawan. Dia sangat membantu ekonomi umat Islam di masa-masa awal dakwah Islam. Ia dijuluki Dzun Nurain yang berarti satu dengan dua lampu. Julukan ini didapat karena Utsman menikah dengan putri kedua dan ketiga Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Utsman bin Affan lahir pada tahun 574 Masehi dari Bani Umayyah. Nama ibunya adalah Arwa binti Quris bin Raibah. Ia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar dan termasuk golongan As-Sabiqun Al-Maulun, golongan pertama yang masuk Islam. Rasulullah sendiri menggambarkan Utsman bin Affan sebagai muslim yang paling jujur dan rendah hati. Iman Muslim menceritakan bahwa Aisyah bertanya kepada Rasulullah, Abu Bakar masuk tapi kamu biasa saja dan tidak memperhatikannya. Lalu Umar juga datang kepadamu, biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Tapi ketika Utsman masuk, kamu terus memperbaiki bajumu. Ada apa? Utusan Allah menjawab,
Apakah saya tidak malu pada mereka yang bahkan para malaikat pun jadi malu padanya? Pada saat perang Zatiriko yang berkecamuk dan perang Ghatfan, di mana Rasulullah mengorbankan panji perang, Utsman diyakini sebagai wali kota Madinah selama perang Tabuk. Utsman menyumbangkan 950 unta dan 70 kuda, ditambah sumbangan pribadi sebesar 1000 dirham untuk perang Tabuk yang nilainya sepertiga dari biaya perang. Utsman bin Affan juga menunjukkan kedermawaannya dengan membeli mata air bernama rumah dari seorang laki-laki suku Ghifar seharga 35.000 dirham. Ia mendedikasikan sumber daya air untuk kepentingan masyarakat. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman juga menyumbangkan gandum yang diangkut dengan 1000 ekor unta untuk membantu yang membutuhkan pada musim kemarau. Dia adalah raja pertama yang memperluas Masjid Al-Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Karena semakin banyak umat Islam yang mempraktikkan rukun Islam kelima, haji. Dia menciptakan ide kebijakan keamanan untuk rakyatnya, pembangunan gedung khusus untuk pengadilan dan putusan perkara yang sebelumnya dilakukan di masjid, mengembangkan pertanian, menaklukkan beberapa daerah kecil di sekitar perbatasan seperti Suriah, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, Rhodes, dan membentuk angkatan laut yang kuat. Karya terbesarnya adalah ketika ia memperlakukan kebijakan pengumpulan Al-Quran dalam sebuah mushaf. Selama masa jabatannya, Utsman banyak mengganti gubernur daerah yang tidak layak atau tidak kompeten dan menggantikannya dengan yang lebih amanah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.